check up. Oke. Kalau untuk kesehatan pencernaan sudah melakukan apa nih kira-kira? Bingung dijawabnya ya? Bingung ya? Karena ternyata banyak yang belum tahu tentang pencernaan. Banyak lupa Nah, kesehatan pencernaan. betul. Padahal sebenarnya nggak boleh lupa. Iya. Kadang yang tahu kita hanya tahu misalnya darah tinggi, tekanan darah, ya. Terus biar apa lagi tuh? Diabetes. Iya, itu yang umum-umum gitu ya. Tapi rambut rontok aja bingung. Betul. Tapi kalau pencernaannya kenapa nggak bingung. Nah, padahal ini sangat bahaya sekali dan ini penting sekali. Dan saat ini juga kesehatan pencernaan menjadi salah satu ujung tombak untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Oke, jadi kita masuk aja ke slide ya. Silakan dok. Peluang slide. Hippocrates, dia adalah seorang bapak kedokteran dunia barat ya. 2500 tahun yang lalu tuh udah bilang ya, dia udah berpikir kalau orang zaman dulu tuh karena mungkin nggak ada yang bikin dia distract ya. Iya. Kalau banyak yang distract kan, jadi hobinya mikir, kemudian dia menghasilkan suatu pemikiran yang luar biasa. 2500 tahun yang lalu dia sudah berkata bahwa ternyata semua penyakit tuh awal mulanya dari mana? Dari pencernaan. All disease begins in the gut. Tapi lucunya sekarang tahun 2019 kita ditanya kesehatan pencernaan sudah melakukan apa? Kita sudah melakukan apa? Kita bingung, apa ya? Seperti itu. Maka ternyata 2500 tahun yang lalu seorang Hippocrates, bapak kedokteran dunia, sudah mengatakan bahwa ternyata semua penyakit itu asal mulanya itu dari pencernaan. Kenapa sih bisa kayak gitu lanjutnya? Next slide. Jadi ternyata ya, kalau kita bicarakan pencernaan di sini, kita lebih fokus ke ngomongin usus deh, gampangnya ya. Jadi sepanjang usus itu terdapat kantong-kantong pertahanan, markas-markas besar pertahanan kita, 70%-nya itu ada di usus. Ada yang baru tahu, hal itu? Pasti banyak yang belum tahu sebelumnya ini. Iya, karena ternyata usus itu sangat mudah terkontaminasi. Apalagi kalau kita makan nggak cuci tangan, asal makan aja. Kita makan nggak pilih-pilih, higienitasnya ya pokoknya asal enak deh, gitu. Kita nggak mikirin, ternyata tubuh kita bekerja keras untuk membuang toksin-toksin itu. Kita nggak mikirin kesehatan pencernaan kita sampai situ. Padahal ternyata 70% sistem imunitas kita ada di pencernaan. Dan ternyata nggak hanya tentang sistem imunitas aja loh. Betul. Kalau pencernaan kita sehat, kita akan terhindar dari bahaya terkena penyakit diabetes. Sudah sering dengar dong diabetes. Kalau sudah diabetes sudah repot ya. Terus kita juga akan terhindar dari risiko terkena penyakit jantung dan kardiovaskular. Karena dengan kita menyehatkan pencernaan kita, maka kolesterol kita juga akan terkendali. Gula darah kita akan terkendali. Jadi kita akan risiko untuk terkena penyakit jantung akan Oke, betul. Dan lucunya lagi nih, kalau pencernaan kita sehat, kita akan jadi orang yang lebih happy. Bisa ya? Jadi ternyata apa tuh korelasinya tuh? Korelasinya seperti apa? Karena ternyata hormon happy, ada yang tahu nggak hormon bahagia tuh? Serotonin. Serotonin. Ya, itu juga dihasilkan oleh pencernaan kita. Jadi kalau pencernaan kita sakit, pencernaan kita meradang, hormon serotonin nggak dihasilkan dari situ. Jadi kita nggak happy. Healthy you, healthy gak. Seperti itu intinya ya. Oke, Next slide. Nah, ini juga masih cerita tentang bagaimana pencernaan itu adalah salah satu ujung tombak kesehatan. Mungkin pernah dengar nggak kalau pencernaan itu nggak sehat ya teman-teman. Salah satunya adalah karena kita kekurangan yang namanya fiber. Mungkin ini udah sering sih. Kalau kita kurang fiber maka pencernaan kita jadi kurang sehat. Itu pasti udah sering dengar ya? Atau belum? Belum ya? Tapi kayaknya masih ada ragu-ragu. Iya, benar, masih ragu-ragu masih banyak. Kenapa ya kok bisa kayak begitu? Karena ternyata si fiber itu menghasilkan energi, menghasilkan makanan, menghasilkan zat-zat yang bisa memelihara lendir-lendir pencernaan. Kalau kita defekasi, ya defekasi itu artinya kita buang air besar. Ada lendir-lendirnya, nah surya mungkin ada jorok. Iya, tidak apa-apa dok. Ini pada makan kan? Ini masih bahasa medis kalau. Masih bahasa medis. Nah, si lendir
Gunanya banyak. Satu, agar pencernaan kita juga lancar, dibuangnya juga lancar. Yang kedua, ternyata silinder itu juga punya fungsi untuk membatasi antara usus kita jadi dilapisi sama dia gitu. Jadi biar si bakteri-bakteri itu nggak bisa masuk ke dalam usus kita seperti itu. Kalau udah masuk ke dalam usus, dia sudah menembus usus, dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita, bisa menurunkan organ tubuh yang lain gitu. Betul ya. Jadi penting sekali yang namanya fiber. Fiber. Nah, sampai sini kita